pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita pagi hari ini bertemu kembali ya di tempat ini, bukan di tempat yang lain. Seperti firman Tuhan katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Katakan kanan kirinya, betul kamu ada di sini. Ayo, betul kamu ada di sini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini nyalakan apimu. Saya percaya sudah 2 kali berturut-turut ya, umat Avila sudah mendengarkan bagaimana supaya api roh kita tidak pernah padam. Saya percaya Roh Kudus selalu membimbing kami semua, kita semua ya. Oke, mari kita mau bangkit berdiri. Roh Allah ada di tengah-tengah kita, amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo, saya mau dengar suara yang sebelah sini dulu. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ganti yang sebelah sini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bersama-sama, ayo gerakannya mana kok enggak kelihatan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, Putar, putar. menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita mau bergerak. Menari, semua menari kita ke kiri. Ayo ke kiri, ke kiri. Ke kiri dan ke kiri. Terus ke kiri sampai keluar bangku, gak apa-apa. Puji namanya. Hosana. Semua menari, semua menari kita ke kanan, ke kanan, ke kanan. Terus. Ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Semua menari. Semua menari, semua menari kita ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Terus ke kiri. Ke kiri, puji namanya. Hosana. Semua menari, semua menari kita ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Puji namanya.
sorak-sorai bagi Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Mari Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau urapi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang akan dibawakan pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami boleh semangat kembali. Kami boleh berkobar-kobar Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu sungguh ajaib. sungguh ajaib, Sungguh kami kagum akan Kau Tuhan. hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau yang mengangkat setiap kami. Kau jadikan kami berharga dan mulia di mata Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan berdiri Tuhan kami mau mengucapkan rasa syukur kami kepadamu. Sungguh besar, Sungguh besar Engkau Tuhan. karya-Mu sungguh ajaib, Terima kasih Tuhan. tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada
kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sungguh anugerah-Mu selalu mempesona setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau angkat kami, Kau jadikan kami berharga dan mulia di mata Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih-Mu melimpah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Benar Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang tiada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau masih berikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk segala apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Biarlah Engkau selalu angkat hati kami Tuhan, untuk kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
Kau membuatku berharga di matamu. Oh Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau yang membuat setiap kami berharga. Ini kami Tuhan, saat ini kami mau sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak kami puji. Amin. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Benar Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang layak kami puji. Tiada alasan untuk kami tidak memuji Engkau. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, katakan dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. benar Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau yang sanggup menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau sebab kuasa-Mu Tuhan sungguh melebihi segala apa yang ada. Kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
Tuhan, keajaiban-Mu boleh terjadi di tempat ini. Engkau sungguh Allah yang layak kami puji, kami sembah. Ini kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan membawa segenap hati kami. Kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Bersama mari kita katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, ini kami yang rindu akan Engkau. Seperti rusa merindukan sungai-Mu. Biarlah Tuhan setiap kerinduan kami ini Tuhan, Kau penuhi Tuhan. Penuh Tuhan sampai berlimpah-limpah. Semakin kami boleh semangat, semakin kami boleh menyala-nyala Tuhan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ini kami Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Dengar Tuhan isi hati kami. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap isi hati kami Tuhan. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa
membawa setiap kami Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Kau. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, oh Yesus Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang termulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau penghibur kami, oh Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, ya Rabbah Karayana, ya Ratayana, ya Rayana, ya Rabbah Karayana, ya Rabbah Karayana, ya Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kau telah membolehkan kami berkumpul di sini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Jangan bolehkan kami
menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi berjalan lurus ke hadapan-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri berbicara pada kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang suci. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, jangan biasa di luar ya. Oke. Baik. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Nyalakan Api-Mu. Ya. Kalau kita mengikuti 2 minggu yang lalu, serial bulan ini memang bertemakan tentang biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Minggu pertama, ingat temanya apa? Subtemanya? Udah 11. Udah 2 minggu sudah 11. Apa? Jangan padamkan roh. Terus minggu yang lalu itu si Santa ya, Gabriel Santa. Terus minggu yang lalu Bruto Nichen ya, datang jauh-jauh dari Bandung. Subtemanya apa? Bangkit dan berkobar. Oke. Saya tidak akan menjelaskan itu, Anda sudah mendengarkan dari si Santa dan Bruto Nichen. Judul hari ini atau tema hari ini adalah Nyalakan Apimu. Kira-kira yang dimaksud itu api apa sih? Saya mau merefresh. Api roh. Ada lagi? Ada lagi? Oke, coba masih bawa nyimpen captionnya flyer PD hari ini. Coba dibaca. Captionnya apa? Yang suaranya keras. Caption kalau nggak salah Alenia kedua. Apa? Terus? Oke. Yang adalah api Roh Kudus ya. Api iman kita. Terus ada apa dengan api ini? Kenapa kok bisa mati? Ya kan, nyalakan apimu itu kan berarti apinya mati kan? Mengapa api itu mati? Ada yang bisa jawab? Karena dosa, oke, nggak ada yang salah. Silakan. Kemalasan. Ada lagi? Cuma itu aja. Bosan, apa lagi? Apa-apa? Yang keras-keras. Gak apa-apa salah, gak apa-apa, yang penting malu. Tes. Apa lagi? Gak ada minyaknya. Oke. Ada lagi? Kekecewaan. Luka batin. Kekeringan rohani. Terus apa lagi? Apa? Stres. Apa lagi? Kalau sudah terjawab kita pulang. Egois. Masa sih egois itu? Salah satu.
Egois. Kita ini egois semua loh, apalagi yang cewek-cewek. Gak percaya? Nanti pulang kalau foto, ya toh, cepet. Sebentar aku lihat dulu, yang dilihat siapa dulu? Dia sendiri. Wah aku gemuk, gak mau foto lagi. Loh egois tuh itu. Yang lain sudah bagus, dia yang gemuk, aku gak mau foto lagi. Egois. Tapi bukan itu. Egois itu kalau kita lihat di Yakobus ayat 3 ayat 16. Tidak usah itu tidak ada di Israelnya. Ada yang baca Yakobus 3 ayat 16? Egois itu apa? Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 16. Kita mulai sedikit-sedikit. Yuk. Penting ini. Yakobus 3 ayat 16. Apa? Sudah ketemu? Ya, yang keras. Di situ kalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, itu apa? Mementingkan egois dan apa lagi? Terus belakangnya, di situ akan terjadi kekecewaan dan macam perbuatan jahat. Jadi berbuat jahat itu dosa enggak? Dosa, ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tidak nyampe-nyampe di tanah Kanaan karena berbuat dosa. Salah satunya berbuat dosa itu apa? Berbuat jahat. Nah berbuat jahat itu apa? Salah satunya adalah egois. Berarti egois itu dosa loh. Ya, nanti kalau foto jangan dilihat fotonya sendiri ya. Sudah jelek ya sudah, tidak apa-apa. Gemuk tidak apa-apa. Saudara terkasih, kita sudah tahu sekarang. Roh kita, Roh Kudus, itu kadang-kadang padam. Ya, kita sudah dikasih Roh Kudus pada saat apa, Saudara? Pada saat kita dibaptis. Ya kan? Yohanes, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Loh, ada Roh Kudusnya. Kalau tetangga sebelah enggak ada Roh Kudusnya. Ya kan? Kita enggak ngomong itu. Tapi kalau kita percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan roh kita ini mulai redup, nyala apinya kecil. Tuhan ngomong kita ini mau jadi terang dunia. Apa yang kita bisa bagikan terang kita kalau nyala kita itu redup? Lalu pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita mau menyalakan api itu? Ini yang paling penting di dalam sesi hari ini. Nyalakan apimu. Saya akan membagikan sharing hari ini tidak yang sulit-sulit, enggak. Yang mudah dan aplikatif. Tapi kembali kepada kita mau melakukan tidak. Salah satunya adalah kita harus semakin intim dengan Tuhan. Tuhan ngomong, memberikan Roh Kudus itu nyalanya ada. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, kita akan semakin redup apinya. Mari kita lihat bagaimana kita harus semakin intim dengan Tuhan. Gampang, ada beberapa poin yang mau kita bagikan di sini. Yang pertama, jadikan hidup kita ini pelaku firman Tuhan. Saya mau tanya, firman Tuhan itu kalau buat kita adalah Alkitab ya. Saya mau jujur aja, setiap pagi kita bangun, di meja kita ada HP sama Alkitab, milih mana? HP, terima kasih. Anda jujur kepada Tuhan. Alkitab itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi yang kita lakukan adalah milih HP dulu. Udah nggak tahu postingannya siapa, buka HP, IG-nya siapa. Saudara terkasih. Kita percaya bahwa setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pertanyaan buat kita. Apakah Anda menjadi pelaku firman Tuhan? Ada yang sering baca firman Tuhan tiap hari? Coba angkat tangan. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nggak sampai 20% lah.
Puji Tuhan kalau akan membaca firman Tuhan. Saya tahun lalu sudah habis bersama teman-teman membaca firman Tuhan, katam satu Alkitab 7 kali. Tapi setelah itu saya sudah capek. Saya menjadi admin, saya capek. Teman-teman break dulu ya. Iya. Nah mulailah. Ini sudah mulai ada gap sedikit-sedikit. 1 hari lupa, 2 hari, terus lupa. Saya sih berjanji dalam diri saya itu setiap pagi kalau nyetir mobil berangkat ke kantor, saya mendengarkan itu apa? Fresh juice. Tapi kadang-kadang iblis ini enggak diem. Setiap mau nyetek HP itu macet. Orang seliwer-seliwer gak karuan. Jadi konsentrasi terpecah. Sampai di kantor sudah lupa. Itu yang terjadi, saudara. Pertanyaan sekarang kita, bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita baca. Tetapi pertanyaan buat kita, berapa banyak firman yang sudah kita lakukan. Kita percaya bahwa kita ini setiap hari mungkin baca firman Tuhan. Kalau waktu kita misa, kan sekarang ini kalau Romo selesai membacakan Injil, Romo ngomong apa? Demikianlah Injil Tuhan, atau pakai nyanyi ya. Tapi yang dulu pakai apa? Berbahagialah. Masih ingat? Dan tekun sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Jawabannya kan gitu kan? Ya toh? Kita menyanyi dengan Tuhan, terus di atas Tuhan ngomong gini, pret. Ngomong jalan dan kebenaran hidup kita. Tapi kadang-kadang kita cuma mendengarkan tanpa melakukan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24. Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Next. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Next. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus yang terakhir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Tuhan ngomong, kalau membaca firman Tuhan bagus. Tapi kalau membaca firman saja, mendengarkan perkataan, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu, seperti orang, Tuhan loh yang ngomong ya, bukan saya. Sehingga hidup kita seperti rumah di atas pasir itu. Ada goyangan air sedikit, goyangan badai sedikit, api kita mati. Cuma dengarkan aja kok. Gak pernah melakukan. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Hari ini Tuhan juga berbicara dengan saya. Jangan ada istilah gajah di belangkoni. Iso khotbah, gak iso ngelakoni. Tetapi ini orang-orang yang di depan mimbar. Tetapi orang-orang yang di bawah itu kadang-kadang wah mengambil firman Tuhan, wah kamu begini-begini. Tapi tidak melakukan itu seperti bekecot di belangkoni. Tahu bekecot? Kaken cocot gak iso ngelakoni. Banyak orang yang bisa ngomong. Ngirim ayat-ayat di dalam firman Tuhan, ya di dalam HP. Saya tidak menghakimi, tapi kadang-kadang itu menjadi batu sandungan buat kita. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Bukan hanya pendengar, sebab tidak demikian kamu akan menjadi apa? Jadi apa di situ? Penipu. Di situ katakan, tetapi bila kamu menjadi pelaku firman,
Dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Berat loh ya, menipu orang lain itu sudah berat. Apalagi menipu dirinya sendiri. Itu bisa dikatakan dalam tanda petik adalah orang yang munafik. Kenapa munafik? Dia tidak melakukan apa yang dibicarakan dan juga tidak membicarakan apa yang dia lakukan. Kita harus punya prinsip bahwa apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita bicarakan. Berat saudaraku. Itu namanya integritas, apa yang ada di sini, apa yang di mulut, dan ada di dalam hati. Saudaraku yang kedua, firman Tuhan itu juga menguatkan dalam menghadapi percobaan iblis. Coba dibuka Matius 4 ayat 11. Yaitu ini adalah firman minggu lalu. Misa minggu lalu. Ada masih ingat? Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Minggu lalu loh ya. Misa minggu loh ya, bukan misa harian loh ya. Apa? Yesus dicobai iblis itu loh. Oh iya. Yesus di situ memang. Ini adalah firman Injil di minggu yang lalu. Bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Pada saat dicobai iblis, pertama, udah gak usah dibuka dulu. Saya mau tanya, Yesus dicobai iblis apa? Nah, ya. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya toh? Kita dicobai kadang-kadang. Kita kadang-kadang di sini, semua adalah anak Tuhan. Dicobai begitu. Tapi Yesus ngomong apa waktu dicobai iblis? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman benar Allah. Tapi sebelumnya Tuhan ngomong apa? Kata-kata sebelumnya ngomong apa? Itu adalah katanya, tapi di depannya ada apa? Ingat? Ya toh, benar toh omongan saya. Sabdamu adalah jalan ke kebenaran hidup. Tuhan langsung ngomongin pret. Di depannya apa? Coba sebelumnya. Sebelumnya ini. Depan. Terus yang pertama waktu menjawab. Terus. Nah, stop. Tapi Yesus menjawab apa? Apa yang jawab Yesus? Nah, ada tertulis. Kalau tertulis itu apa? Firman Tuhan. Jadi Yesus melawan godaan iblis menggunakan apa? Firman Tuhan. Iblis juga ngerti firman Tuhan. Pada saat kita digoda iblis tadi, jawaban tadi yang nyalanya apinya mau padam itu karena apa? Godaan iblis, dosa itu kan. Nah, supaya kita kuat menahan dosa, menahan godaan iblis, supaya api kita tidak mati, terus kita menyala, kita harus pakai firman Tuhan. Supaya kita kuat di dalam godaan iblis itu. Yang kedua, cobaannya apa? Menjatuhkan, ya dari atas, terus nanti itu. Jawabannya Yesus apa lagi? Apa lagi? Jawabannya Yesus? Ada tertulis.
Kalau tertulis itu apa? Firman Tuhan tuh. Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Tuh. Yang ketiga cobaannya apa? Lihat kan dunia. Terus kalau engkau menyembah aku, maka dunia akan diberikan. Jawabannya Yesus apa? Terus? Tertulis lagi. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, tapi Yesus menangkal semua, menolak godaan iblis dengan firman Tuhan. Semua dia katakan ada tertulis. Terkasih. Tuhan tidak ngomong hanya seperti itu, tapi dia melaksanakan. Dia menolak. Melakukan firman Tuhan. Terkasih. Kembali lagi yang kita awal katakan, bahwa pada saat api kita mulai redup, kita coba nyalakan api kita, nggak bisa, karena apa? Godaan iblis. Terkasih, godaan iblis itu sekarang ini bukan lagi yang konvensional. Bukan lagi dugem, bukan apa. Godaan iblis itu ini loh. HP. Bukan hanya, tadi seperti saya bangun tidur, buka HP, enggak. Medsos. Berulang kali saya di-invite setiap orang. Enggak kenal. Gambarnya cewek cakep. Enggak kenal. Saya kalau misalkan di-invite, saya mesti lihat dulu mutual friend-nya dulu. Kalau mutual friend-nya yang enggak jelas, saya langsung delete, remove. Paling gampang kok, lihat profilnya aja. Kalau profilnya sudah status meritnya, it's complicated, langsung delete. Itu loh godaannya. Bukan lagi godaan yang dulu ya, seperti narkoba, dugem, itu umum sudah. Tapi ini yang terjadi, ini yang merusak hidup kita berkeluarga. Makanya kadang-kadang kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tidak membahas itu, nanti akan makin besar. Kemudian yang kedua, bahwa firman Tuhan itu membawakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, semua tulisan yang diilhamkan dari Tuhan itu memang bermanfaat. Silakan coba. 2 Timotius 3:16. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, tulisannya diilhamkan Allah, itu adalah Alkitab. Memang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran firman. Kembali kenapa api kita padam? Kita sudah tidak pernah lagi berkumpul, tidak pernah lagi intim dengan Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita. Saudara kasih, firman Allah itu kadang-kadang itu tidak kita duga tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana munculnya? Kadang-kadang kita di WA group tiba-tiba dikirimi firman Tuhan. Betul kan? Betul enggak? Sering kan? Kadang-kadang Tuhan tuh mengingatkan kita dalam setiap saat yang Dia mau kepada kita. Nanti saya mau sharing bagaimana nyala api saya juga mulai padam tahun lalu. Ya. Saudara terkasih, kembali kita mau bertanya kepada diri kita. Berapa banyak dari kita yang setiap hari membaca firman Tuhan itu baik. Tapi pertanyaan buat kita semua, berapa banyak dari kita yang sudah melakukannya? Saya mau tanya, banyak kita ngomong, aku mengasihi Engkau Tuhan, begitu kan? Saya mau tanya, bagaimana bentuk Anda mengasihi Tuhan?
Ada yang mau jawab? Bagaimana bentuk Anda mengasihi Tuhan? Berdoa 24 jam. Mengasihi sesama, oke, saya terima dulu. Menyembah pujian terus. Wah. Loh, ada tahu. Ini firman Tuhan. Apa? Nah, kalau engkau mengasihi aku, dia akan melakukan perintah. Perintah Tuhan di mana? Ya di Alkitab. Ini di Alkitab loh ya, saya tidak menciplikan. Saudara terkasih, itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah hiduplah menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, gampang juga hidup dalam doa. Kadang-kadang doa kita ini hanya satu satu rutinitas. Berdoa saudara, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Mau tidur, berdoa. Enggak boleh, enggak, bagus. Tetapi yang diminta Tuhan itu bukan hanya ritual seperti itu. Tapi ada satu saat kita itu minta kadang-kadang itu ngobrol dengan Tuhan. Kalau doa pagi, bangun tidur itu sudah umum, sudah lumrah. Kalau setiap malam kita mau tidur berdoa itu sudah umum, sudah lumrah. Tapi kadang-kadang kita ini perlu ngobrol dengan Tuhan. Kadang-kadang ini saya nyetir mobil ngobrol sama Tuhan. Tuhan gini ya. Jadi bukan doa. Ya kayak orang setengah gila gitu, ngobrol di mobil sendirian gitu. Tuhan tolong ya, aku ini ada gini. Jadi bukan satu formalitas setiap pagi maupun setiap malam. Jadi keintiman itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita juga harus berdoa kepada Tuhan bukan hanya malam itu, pada saat kita mengalami setiap saat langsung doa. Saudara terkasih, Anda mengalami pencobaan-pencobaan atau pergumulan dalam hidup, Anda pertama kali pasti mengandalkan diri kita, betul? Pasti. Pergumulan apapun di dalam dunia, pekerjaan, kesehatan. Kalau misalkan, aduh aku ada masalah dengan ini ya. Bukan Tuhan yang dicari dulu. Tapi cari video klip yang mengenai bagaimana menyembuhkan sakit encok saya, kan gitu. Yang ditanya ke medsos atau tanya ke teman. Saya kadang-kadang setiap hari begitu. Dalam pekerjaan, Tuhan, kok gak ada solusi ya? Tuhan, jadi ngobrol ya kayak orang ngomong sendiri, di dalam hati gak apa-apa. Tapi dalam hidup itu Tuhan sudah ngomong sendiri di dalam Matius 26 ayat 1. Berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau kita mengandalkan diri kita, apa yang dikatakan Tuhan? Celakalah orang yang mengandalkan manusia, yaitu mengandalkan diri kita. Merasa kita lebih hebat. Benar, kita juga harus melakukan sesuatu. Tapi ada backing kita yang di belakang, Tuhan. Kadang-kadang kita ini merasa hebat karena pengalaman hidup kita. Oh, aku sudah pernah melakukan ini, berarti ke depan aku bisa melakukan ini. Bisa menghadapi ini, tapi hati-hati saudaraku. Daging ini lemah, roh menurut merasa hebat. Karena merasa dulu pernah hebat di dulunya, itu kita lakukan. Setiap perjalanan hidup kita ini kadang-kadang tidak sadar di dalam godaan-godaan iblis. Kadang-kadang godaan iblis itu terjadi dalam setiap perjalanan pulang saya. Saya kalau pulang kantor itu sudah, kalau dari rumah kalau enggak 1 jam itu bersyukur pada Tuhan.
Macetnya luar biasa. Dan saya biasanya kalau macet itu saya alihkan pikiran saya ini dengan doa. Dengan doa rosario. Keluar dari kantor, saya berdoa rosario. Kalau kita punya keyakinan banyak orang-orang yang doa rosario, itu doa rosario yang paling lengkap. Tapi saya berjanji memang setiap hari berdoa rosario. Kadang-kadang setiap perjalanan pulang untuk melupakan kemacetan itu saya berdoa rosario. Tapi iblis itu mesti mengganggu saya. Tiba-tiba sepeda motor beliau begini, tiba-tiba saya harus klakson. Itu sudah berdoa loh saudara, tapi cobaan itu sudah terus berjalan terus. Sampai kadang-kadang ini nomor berapa ini, kadang-kadang saya hitungan 10 itu pakai tangan saya. Jadi nyetir begini. 10 itu loh, rosarionya loh. Kalau rosario kan pakai kalung rosario. Tapi kan saya nggak mungkin nyetir pakai, saya bisa pakai itu. Nah itu kadang-kadang kalau sudah ada orang sepeda motor motong begini, udah lali, ini berapa sudah. Nah itu saudara. Doa sebagai keintiman Tuhan, dengan intim dengan Tuhan. Bukan sebagai satu ritual atau satu keharusan setiap pagi dan malam. Bukan itu. Kemudian yang kedua saudaraku, kita berdoa juga memperoleh kekuatan supaya kita ini luput dari godaan-godaan itu. Mungkin kita bertanya, sudah berdoa, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Aku sudah setiap hari berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Saudara terkasih, Tuhan bukan tidak mengabulkan, tapi Tuhan punya cara sendiri untuk melakukan itu semua. Kadang-kadang hikmat Tuhan itu muncul bukan dalam doa saja, tapi juga dalam pertemuan dengan seorang orang lain. Nah mari kita masuk ke poin berikutnya. Ajak Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kembali kepada prolog saya awal, kita sudah dibaptis dan punya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita ini mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau misalkan hidup kita atau hati kita dalam ruangan ini, Roh Kudus sudah bersama-sama kita dalam ruangan ini. Tapi Roh Kudus itu kita taruh di ujung sana. Roh Kudus duduk baik-baik di situ ya. Aku tak kerja sendiri di sini. Udah kita umek di dalam ruangan ini, tapi Roh Kudus duduk di belakang di sana. Hanya melihat kita. Ya kalau kita umpamakan kita nota kursi ini, Roh Kudus duduk di sana. Anda capek sendiri menata kursi ini sendirian. Tapi kalau kita mengajak Roh Kudus ajaklah dalam pekerjaan kita. Dia akan bantu. Yaitu redupnya api kita itu karena kita tidak pernah mengajak Roh Kudus dalam hidup berkarya dalam hidup kita. Suatu saat saya pernah bekerja jam 12 siang, kepala saya sudah buntu, saya cuma bisa menghadap komputer, tidak ada solusi. Nelongso meneteskan air mata. Saya cuma berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Itu aja. Selesai pekerjaan? Selesai? Enggak. Cuma saya ngomong Tuhan tolong. Tapi Tuhan menolong saya, itu bukan tiba-tiba pekerjaan saya di dalam layar itu beres. Enggak. Tapi kadang-kadang ada seorang teman digunakan oleh Roh Kudus melakukan WA kepada saya. Dan WA itu jawabannya, saudaraku. Jadi Tuhan tidak menghilangkan apa masalahnya di dalam layar komputer saya. Tapi Roh Kudus melalui teman saya, mem-WA saya.
Itulah saudara terjadi. Tuhan tidak sekejap melakukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan melakukan melalui orang lain. Kalau saya tidak berdoa, tolong Tuhan, saya cuma bisa menatap komputer saya. Saya tidak pernah mengajak Roh Kudus di dalam hidup saya untuk bekerja. Karena apa? Saya mengandalkan diri saya sudah hebat. Saya sudah mengalami pekerjaan saya begitu banyak dan bisa saya selesaikan. Tuhan tidak akan seperti tling, seperti sulap ya, enggak. Itu yang ketiga, Roh Kudus. Yang keempat, saudara terkasih, tadi saya ngomong pertama adalah firman Tuhan, betul kan? Kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, ajak Roh Kudus. Yang keempat inilah tempat dari ketiga-tiganya ini, yaitu bergabunglah dalam komunitas dan pelayanan. Loh kok bisa? Saudara terkasih. Kalau kita di dalam pelayanan dan komunitas, kita dapat gambarkan semuanya. Saya mau sharing hidup saya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa tahun 2024 nyala api saya sudah redup. Sudah mulai ada kekeringan rohani. Mungkin tadi saya belum memperkenankan diri saya. Saya pelayanan di Catholic Family Ministry sebagai seorang pembicara di Kemprias Jati Katolik. Dan juga saya melayani di BPK PKK sebagai pewarta. Setiap minggu dulu saya ikut PD di PD-nya CFM hari Kamis. Karena kesibukan saya, karena merasa saya ini sudah dalam keadaan nyaman. Tadi yang kita sebutkan di awal tadi itu, tapi saya sudah mulai redup. Biasanya PD-nya setiap hari Kamis. Itu saya yang berangkat, saya enggak berangkat. Pulang kerja jam 6 mestinya masih bisa, tapi merasa capek. Tuhan capek aku. Camp juga tidak setiap minggu, berapa bulan sekali. Juga kalau ngisi PD juga tidak setiap minggu. Jadi mulai nyala api ini mulai redup, saudara. Doa saya itu ya setiap pagi dan setiap malam. Dan di dalam doa saya ngomong, Tuhan, mampukan aku mengasihi Engkau, mampukan aku menyenangkan hatimu, mampukan aku hidup benar dalam hidup saya. Mampukan untuk semakin melayani Engkau. Doa-doa itu dilakukan. Tuhan ngomong, kamu ngomong mampukan. Tapi apa yang kamu lakukan? Tuhan mencibir di atas surga, mencibir saya. Tapi Tuhan, oke. Tapi pada saat itu Tuhan mulai memproses saya. Melalui komunitas dan pelayanan. Saudara terkasih, saya sharing ini bukan menyombongkan diri saya, bukan merasa saya lebih hebat, tidak. Tapi Tuhan mengingatkan saya, sudah apimu sudah mulai untup-untup itu sudah mulai mati. Nyalakan apimu. Tuhan menyalakan api itu tidak main-main, saudara. Tahun ini saya mendapatkan 2 tugas pelayanan yang begitu berat. Ngomong berat, ya berat. Ngomong harus kita lakukan. Satu yang pertama, saya sudah harus menjadi AI di paroki saya. Dan itu tidak terbesit dalam pikiran saya. Saya terus terang, istilahnya dalam kasarnya dijungkrokno sama kaling saya. Guyonannya ya dijungkrokno. Ngomongnya banyak AI, calon AI di lingkungan itu. Tapi cuma muncul tuh nama saya saja loh. Oh nanti Bapak ini jadi AI, ini jadi AI. Tiba-tiba muncul cuma saya tok loh. Ya toh, itu gak dijungkrakno ya apa ya. Dijejek lah ya. Guyonan itu.
Yang kedua, Tuhan tuh kadang-kadang buat guyonan saya juga. Tahun ini Ketua CFM Keuskupan Surabaya harus diganti. Memang ada satu calon kandidat kuat yang akan dipakai untuk sebagai Ketua CFM. Tapi ada penasihat ngomong, gak baik kalau calonnya cuma satu. Kamu maju aja sebagai calon pendamping. Kalau cuma satu kan kayaknya kok rasanya asal tunjuk gitu. Kalau ada calon dua kan gak apa-apa. Ya wis tak pikir, saya minta izin istri, saya juga doa sama Tuhan. Ya cuma calon pendamping. Calon pendamping itu kan gak mesti jadi kan. Diundi. Jadi ketua. Dalam pikiran saya tidak ada pikiran seperti itu. Saudara terkasih, sekali lagi saya bukan menyombongkan diri saya. Tapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa kalau Tuhan sudah mau nyalakan api kita dan kita sanggup, itu tidak bisa dilawan lagi. Jadi waktu Sis Devi minta saya untuk ngisi PD ini, saya ini ketar-ketir saudaraku. Setiap minggu, itu bukan setiap minggu, 3 minggu atau 4 minggu sudah mesti tugas AI. Kemudian juga harus menyiapkan program kerja CFM Surabaya. Awal Maret yang lalu saya rekoleksi untuk program kerja, tanggal 15 ini harus. Jadi saya harus mempersiapkan ini semuanya dengan waktu yang pendek. Tapi saya ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, mungkin sesi ini yang saya bawakan hari ini juga buat saya. Buat saya. Bahwa nyala api saya sudah mulai redup. Tuhan mau bakar lagi. Dengan apa saudaraku? Dengan melayani. Tuhan ngomong, kamu sudah cukup lama tidak pelayanan. Dan sudah cukup lama kamu tidak berkomunitas. Dan sekarang saya tiap minggu hari Kamis harus ke PD. Karena kan saya sebagai ketua juga harus memberikan contoh dan teladan. Sudah, kalau saya kebetulan luar kota ya tidak mungkin. Baru kemarin saya pulang dari Palembang ya saya nggak mungkin hari Kamis kemarin saya harus ke PD, enggak. Tapi paling tidak, Tuhan mengingatkan saya. Kenapa sih Tuhan mau mengatakan demikian? Coba dibuka Roma 12 ayat 11. Tuhan mengingatkan saya di dalam ayat ini juga. Dikatakan, janganlah hendaklah kerajaanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya ini sudah kendor. Kerajinan saya sudah kendor. Saya dulu setiap minggu PD, enggak PD lagi. Sudah mulai kendor kerajinan saya. Tapi Tuhan ngomong, nyalakan apimu, biar rohmu menyala-nyala. Dan apa saudaraku? Dan apa? Bukan menyalakan saja, tapi saya justru layani lagi Tuhan. Engkau menyuruh aku ini gak tanggung-tanggung. Gak tanggung-tanggung. Dan saya juga nanti sebagai pembicara Priska juga jalan loh Mas Ian loh. Saudaraku terkasih, ini yang terjadi. Saat kita melayani Tuhan, api rohani kita ini semakin berkobar-kobar saudara. Sebagai contoh saat ini, kalau saya tidak melayani hari ini, di sesi ini, apakah saya akan menyiapkan materi ini? Apakah saya membaca Roma 12 ayat 11 ini? Tidak. Tapi pada saat saya melayani pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saya dengan firman ini. Jangan kendor kerajinanmu. Nyalakan apimu. Berkobar-kobarlah apimu. Dan layanilah Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar dengan para rasul, saudaraku. Para rasul pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul berkumpul, terus berkumpul gini. Kemudian apa sih keunggulannya komunitas dan pelayanan? Tuhan mengingatkan kita di Ibrani 10 ayat 25. Apa yang dikatakan Ibrani 10 ayat 25?
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati. Kita ini terus saling menasihati, saling belajar, semakin giat. Supaya apa, saudaraku? Di dalam kehidupan kita besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Itu di Amsal 27 ayat 7. Coba dibuka 27 ayat 17. Dikatakan demikian. Hidup kita semakin dewasa, semakin matang kalau kita berkomunitas. Setelah kita berkomunitas, maka Tuhan akan mengajak kita melayani. Saudara terkasih, pelayanan ini enggak enak. Pertama gak dibayari, kedua diomeli, ketiga gegeran sama orang. Nah itu pasti. Ya kan? Tapi saya mau katakan, saudaraku, kunci satu dari pelayanan ini, jangan mutung. Kegagalan pelayanan kita ini menyebabkan api kita, nyala api kita meredup kembali itu pada saat kita sudah mau melayani, api kita sudah kita besarkan, terus ada masalah-masalah ini. Disiram air yang namanya mutung, muntaber, mundur tanpa berita. Saudara terkasih, kalau kita melihat manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita lihat Tuhan, tidak ada kekecewaan dalam hidup kita. Tapi sukacita karena kita melayani Tuhan. Kalau kita melihat begitu besar tanggung jawab kita di dalam pelayanan. Apakah itu di bidang mulmed, apakah di pujian, apakah itu di lektor, apakah di segala macam pelayanan, itu pasti ada beban. Tapi Tuhan ngomong, datanglah kepadaku yang letih lesu. Capek Tuhan pelayanan ini. Gegeran tok isini, kan begitu. Tapi kadang-kadang juga kita ini sudah melayani, gak dihargai. Malah di senen-seneni. Saudara terkasih, itu yang terjadi dalam waktu itu. Tapi Tuhan katakan, pikul salib dan sangkal diri. Pelayanan itu merupakan pikul salib. Bukan terus gegeran di rumah, gak kerasan di rumah, terus pelayanan, itu pikul salib, itu gak benar, bukan. Bukan. Bukan alasan pelayanan itu karena gegeran di rumah, gak kerasan di rumah, terus pelayanan itu pikul salib. Bukan. Ada seorang setiap hari ke gereja terus. Wih, orang itu cek rajin nih. Ternyata gak kerasan di rumah. Bukan itu pelayanan. Tapi pelayanan itu adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan porsi kita. Pelayanan itu mulai dari rumah dulu. Gak usah yang mulu-mulu. Nyala api itu mulai dari rumah. Bukan nyala api itu di luar pakai obor, tapi di dalam rumah pakai lilin cilik, mau mati gitu loh. Tuhan ngomong, buat apa obormu di luar tapi di rumahmu peteng semua? Enggak. Nyalakan apimu di rumah. Pelayanan di rumah. Setelah itu bawa api itu ke luar. Kembali lagi seperti yang saya katakan. Banyak orang-orang yang bisa ngomong saja tapi tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin kalau saya ngomong gambaran kasarnya sebagai contoh pernah yang dialami teman saya waktu dia ambil komuni di gereja. Kita asumsikan ini ya, dia masuk ke sini, antri.
Terus lihat AI-nya gini. Tiba-tiba dia balik, pindah ke sini. Ke AI sebelah sini. Pulang saya tanya, kenapa balik? Ketok AI iku, ketokane AI. Tapi di oma kelakuan gak koyo AI. Kasih. Yang mantuk-mantuk berarti benar ya. Berarti kesaksian saya ini fakta yang terjadi. Karena apa? Orang itu hiduplah di keluargamu dulu. Itu pelayanan kita bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Kalau kasarnya itu menjadi skandal. Saya pernah ada romo khotbah. Skandal itu apa? Ternyata skandal itu bukan skandal gitu. Skandal itu adalah batu sandungan, saudara. Aslinya seperti itu. Jadi pelayanan kita itu akan menjadi batu sandungan. Kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan. Saya semakin melihat pelayanan-pelayanan ini, kalau kita cermati, ada kekecewaan loh ya. Tapi saya mau katakan, kekecewaan itu di awal saya katakan, kekecewaan itu akan meredupkan apimu. Hilangkan kekecewaan itu baik itu di dalam pelayanan dan komunitas. Karena apa? Kekecewaan dan putus asa di dalam pelayanan itu akan meredupkan apimu di dalam pelayanan dan komunitas. Kalau kita melihat seperti orang tadi teman saya itu, kalau dia masih kuat imannya masih di gereja Katolik. Tapi kalau tidak, 16 sudah. Karena apa? Banyak pelayanan-pelayanan kita ini tidak menyalakan api kita sendiri, tapi malah meredupkan api kita. Oleh sebab itu, komunitas itu perlu. Nyalakan apimu itu di dalam komunitas dan pelayanan. Pertanyaan lagi, tadi ngomong doa kita tidak terjawab, itu akan terjawab di dalam komunitas. Coba dilihat di dalam Kolose 3 ayat 16. Kadang-kadang kita minta hikmat Tuhan, Tuhan aku berikan hikmat-Mu. Apakah hikmat itu jatuh dari langit tiba-tiba di depan kita? Jedek ini hikmatnya Tuhan. Kadang-kadang hikmat Tuhan itu muncul karena memang keinginan kita. Keinginan kita itu menjadi seolah-olah, oh ini keinginan Tuhan atau hikmat Tuhan, enggak. Tetapi hikmat itu muncul pada saat kita melakukan komunitas, saudara. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan di antara kamu. Perkataan Kristus, itu firman Tuhan. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau di antara itu satu orang, pasti minimal 2 orang. Kalau 2 orang itu berarti sudah ada komunitas. Tuhan ngomong, apabila 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di dalam situ. Berarti Tuhan hadir enggak? Hadir. Maka lihat, sehingga kamu dengan segala hikmat, muncul enggak hikmatnya? Hikmatnya siapa? Hikmatnya siapa? Hikmatnya Yuwono? Enggak. Hikmatnya Tuhan karena yang datang itu Tuhan sendiri. Segala perkataan Kristus dengan segala kekayaannya itu firman Tuhan loh. Di antara kamu, sehingga kamu dengan salah hikmat. Hikmat apa? Mengajar. Ya. Kemudian menegur seorang. Tuhan mengajar kita, menegur kita pada saat kita melakukan komunitas di sini. Apakah di PD, apakah di doa lingkungan, apakah di ibadat apapun, Tuhan hadir untuk mengajar dan menegur. Hari ini juga Tuhan menegur saya dan menegur Anda melalui firman-firman-Nya. Saya enggak tahu hari ini Anda mendapatkan hikmat Tuhan dari firman ini apa. Itu Tuhan berbicara kepada Anda. Hikmat itu muncul sekarang ini. Apalagi menyanyikan mazmur.
Puji-pujian, ada nggak puji-pujian di sini? Kalau kembali kemarin sama si Tony Chen ke sini, minggu lalu kan pada puji-pujian penyembahan kan? Ada nggak puji-pujian itu? Nyanyian rohani ada nggak? Ada semua. Jadi nomor satu, firman Tuhan ada nggak di dalam komunitas? Itu loh perkataan Kristus. Ada doa nggak di dalam komunitas? Nomor dua tadi ada. Nomor tiga, Roh Kudus datang dalam bentuk penyembahan dan pujian. Jadi 1, 2, dan 3 yang tadi saya sampaikan itu masuk di dalam poin keempat yaitu komunitas dan pelayanan. Dengan demikian apimu semakin berkobar bukan semakin menciut. Dan yang terakhir, setelah kamu lakukan ini, apa saudaraku? Syukur kepada Tuhan. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada damai marem di dalam hati kita. Kekecewaan hilang. Luka batin. Kepahitan. Saudara terkasih. Saya tidak tahu pergumulan hidup Anda pada hari ini. Tapi misalkan contoh saudaraku, saya misalkan ada pergumulan, ada permasalahan dalam hidup saya. Tiba-tiba saya melihat seseorang di sini. Sebenarnya Tuhan itu menunjukkan kepada saya, itulah jawaban doamu padaku. Ada loh. Jawaban Tuhan ada di dalam komunitas itu dalam apa? Pertemuan dengan seseorang. Itu yang pertama. Kedua, syair pujian. Itu jawaban Tuhan. Itu hikmat Tuhan yang muncul. Saya nggak tahu di dalam pergumulan hidup Anda, apakah itu pekerjaan, pelayanan, kesehatan, ekonomi, apakah itu terjawab di dalam pujian-pujian yang tadi tersembahkan. Yang ketiga, sharing. Ya kalau misalkan ada sharing. Itu Tuhan kadang-kadang memberikan jawaban kepada kita dalam bentuk sharing-sharing itu pada kita. Yang keempat, firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, doaku gak pernah dijawab. Jawaban Tuhan, hikmat Tuhan itu muncul di dalam ini. Bukan terus Anda berdoa, terus tidur, tiba-tiba. Enggak. Jawaban itu muncul di dalam pertemuan-pertemuan ini. Misalkan contoh, saya ketemu sis A di sini. Oh, ternyata sis A ini pernah mengalami permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan dia menyelesaikan dengan ini. Tuhan menjawab, itu loh contohnya sudah. Gampang toh. Kalau kamu mau tahu, tanya dia, selesai. Jadi Tuhan itu tidak menjawab seperti orang klinik itu, ya, pakai jimat-jimat enggak perlu. Enggak. Kadang-kadang melalui nyanyian teks itu. Kadang-kadang melalui sharing. Kadang-kadang firman Tuhan tadi yang kita baca. Itu menguatkan kita dalam menghadapi hidup kita. Saudara terkasih. Tuhan mau kita tetap menyalakan api kita. Sekali lagi, saya tidak tahu pergumulan hidup Anda sampai nyala api Anda redup. Tapi pada saat kesempatan ini, Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi pada Anda. Ayo, kita nyalakan api kita. Silakan tim pujian untuk tampil ke depan. Saudara terkasih, kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan ini aku. Melalui firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjelang siang.
Tuhan berbicara secara sederhana kepada kita kok. Kalau engkau mau mendengarkan firman-Ku, lakukanlah firman-Ku. Nyala apimu akan tetap terang. Dekatlah dengan aku. Intimlah dengan aku. Ngobrol dengan aku. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi ajak Tuhan untuk ngobrol setiap waktu. Bukan ada masalah saja engkau ngobrol dengan Tuhan. Tapi pada waktu senang pun, pada waktu Anda bersyukur pun, ngobrol dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ngobrol aja sebentar aja. Tuhan mau mendengarkan kok obrolan kita. Ajak Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ajak Roh Kudus. Apakah itu di dalam kehidupan bekerja, apakah hidup di dalam pelayanan. Setiap langkah hidup kita, ajak Roh Kudus di samping kita. Dan yang terakhir saudaraku, nyalakan api iman kita bersama-sama dengan teman, bersama-sama dengan keluarga, di dalam sebuah komunitas, di dalam pelayanan. Saya mau ajak Anda untuk angkat sebuah pujian ini sebagai wujud doa kita. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Jadikan Nyalakan api iman kami Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah Kau pakai kami sebagai terang dunia Tuhan. dunia, Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam komunitas kami. Tuhan, Ini sebuah kerinduan kami Tuhan. Tuhanku, Kami percaya bagimu Tuhan, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. hidupku. Pakailah kami Tuhan di dalam pelayanan ini, di dalam komunitas ini. Jika api Roh Kudus-Mu tetap menyala untuk mengenapi semua rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Ini hidup kami Tuhan. Kita angkat sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, Ini kerinduan
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, anakku, nyalakan apimu. Jangan sampai apimu redup. Tuhan tahu segala pergumulan dalam hidupmu. Tuhan tahu persoalan dalam hidupmu. Sehingga api-api iman kita semakin redup. Mungkin karena kekecewaan. Mungkin karena kekeringan rohani kita. Mungkin karena luka hati kita. Mungkin karena kepahitan kita. Mungkin dosa kita. Tapi Tuhan tahu. Banyak hal-hal yang menghalangi untuk menyalakan api kita. Tapi saudaraku, mari kita minta kepada Tuhan untuk memampukan agar kita boleh tetap menyalakan api iman kita. Saya minta mungkin tim doa bisa maju ke depan. Yang hari ini kita akan memberikan pelayanan doa secara pribadi. Minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk boleh menyalakan api rohani kami Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Engkau tahu kesulitan-kesulitan kami. Engkau tahu masalah-masalah hidup kami. Sehingga kami semakin jauh dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Saudara terkasih, silakan Anda maju ke depan. Kalau Anda ingin didoakan, katakan kepada Tuhan, ini masalah kami. Ini masalahku Tuhan. Ini pergumulanku Tuhan. Engkau tahu semua yang terjadi dalam hidup kami. Saudaraku, jangan lihat kanan kiri. Ini urusanmu dengan Tuhan secara pribadi. Silakan kalau Anda mau ingin didoakan. Makasih Tuhan. Biarlah Kau boleh buka hati anak-anak-Mu. Mampukan dia Tuhan. Mampukan dia untuk mengatasi semua pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Ampuni kami Tuhan. Saudara terkasih. Ini waktunya untuk engkau berbicara kepada Tuhan. Jangan tegarkan hatimu. Buka hatimu. Bongkar kekokohan hatimu. Jangan ada kesombongan-kesombongan. Tapi biarlah Tuhan menyentuh hatimu. Tuhan, lihat hati anak-anak. Serahkan semua. Yesus berkata, datanglah engkau yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan saudaraku. Ini urusanmu dengan Tuhan. Jangan lihat kanan kirimu. Biarlah Tuhan melepaskan semua keraguanmu, keegoisanmu. Biarlah engkau selalu didampingi, dikuatkan, dimampukan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan, Kau mampukan anak-anak-Mu. Kau boleh bicara lepas pribadi kepada anak-anak-Mu
melalui firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yuwono yang telah memberikan firman yang sungguh menguatkan, dan juga kita diingatkan kembali pada Roma 12 ayat 11. Janganlah kendor kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layanilah Tuhan. Mari saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau memberikan sebagian apa yang kita punya untuk kembali kepada Tuhan melalui persekutuan doa ini. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami mau berikan segala yang kita punya. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku,
bagi kemuliaan-Mu. hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita mau mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita tetap ada di dalam serial Biarlah Rohmu Menyala-nyala. Minggu depan kita akan dibawakan oleh Bu Judi, Menjadi Api dan Terang. Kita tetap membuka untuk pelayanan tim pujian. Bagi yang mau menjadi singer, boleh audisi terlebih dahulu, menghubungi kontak person. Itu adalah sekretariatnya Avila 0852 800 811. Oke. Ini untuk CAP, kelas evangelisasi pribadi. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik dan berminat buat mengikuti kelas, silahkan mendaftar dengan biaya pendaftaran 350.000. Itu selama 8 bulan ya. Ya, 8 bulan. Lumayan murah ya kalau 350.000. Lumayan dapat snack juga, makan malam. Bukan makanan berat tapi. Oh ya, ini ada Konvenas, ini pemberitahuan baru. Bagi teman-teman yang mau ikut berminat, ini ada di Jogja tapi bukan di Surabaya ya. Di Jogja tanggal 16 sampai 19 Oktober. Ya. Setelah selesai persekutuan doa, kami juga tetap memberikan pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan. Ada tim doa yang akan berdiri di sebelah kiri nanti ketika mau didoakan. Terima kasih. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup serangkaian persekutuan doa dengan berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu dan segala firman yang boleh kami dengar Bapa. Terima kasih untuk terus mengingatkan kami, untuk menyalakan api kami, menyalakan setiap api yang mulai padam, karena setiap dosa, setiap kelalaian, setiap keirian, kedengkian, kemarahan yang kami miliki. Ajarkan kami terus untuk bisa menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah masyarakat, di tengah keluarga kami. Dan ajarilah kami terus untuk kami mau melayani sesama kami, bergabung di dalam komunitas, dan terus menyalakan setiap api yang sudah mulai padam. Ketika kami malas, ingatkan kami, tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan yang lurus tanpa berbelok-belok. Bapa, saat ini kami ingin pulang, mungkin kami juga akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Lindungi kami, sertai kami, dan bimbing kami terus Tuhan. Dan juga khususnya untuk Bapak Yuwono Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau mengirimkan anak-Mu di tempat ini untuk membawakan setiap firman. Berkati beliau Tuhan, bimbing dan sertai setiap pekerjaan, keluarga dan kesehatannya, serta pelayanannya bagi setiap komunitas dan juga keluarganya. Sungguh terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami akan menutup setiap serangkaian persekutuan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pulang ke tempat kami masing-masing, kita mau terus menyalakan setiap api kami. Kita mau nyatakan bersama-sama bahwa Dia adalah Tuhan Allah kami. Kuasa-Mu nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Sekali lagi kita mau katakan mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. God bless you.